Jika melihat perilaku orang Indonesia, bisa dibilang masyarakat kita mudah terbawa arus. Misal, jika terdapat hal baru yang viral di kalangan artis, langsung mengikuti tren. Entah itu cara berpakaian, makanan favorit, hingga gaya hidup pun ditirukan. Padahal tidak selamanya apa yang dilakukan para orang terkenal itu cocok atau menghasilkan manfaat untuk diri kita. Tentang kebiasaan tiru meniru orang Indonesia, pasti ingat dengan salah satu produk yang pernah menjamur hingga dikenakan banyak orang. Berjalan kembali di tahun 2008, saat sebuah perusahaan mengklaim produknya mampu meningkatkan performa penggunanya. Perusahaan tersebut memberi nama produknya dengan Power Balance. Kamu pernah mendengarnya atau pernah memakainya? Kira-kira bagaimana Power Balance bisa banyak dikenal? Namun bagaimana nasibnya saat ini? Power Balance Teknologi adalah sebuah perusahaan olahraga dari California, Amerika Serikat, yang ada di balik fenomena ini. Sebuah perusahaan keluarga yang didirikan oleh Josh Rodarmo dan masih beroperasi hingga kini. Tahun 2007, mereka menemukan sebuah hologram yang bisa meningkatkan keseimbangan, fleksibilitas, dan kekuatan otot penggunanya. Terdapat penjelasan mengenai manfaat geleng ini di situs mereka, yakni Power Balance didasarkan pada gagasan untuk mengoptimalkan aliran energi alami tubuh. Serupa dengan konsep di balik banyak filsafat timur, hologram pada Power Balance dirancang untuk beresonansi dan merespons medan energi alami tubuh. Kalimat tersebut memang ambigu. Bagaimana tidak? Secara logika sulit dipahami bahwa terdapat sebuah geleng yang secara signifikan meningkatkan performa penggunanya. Apalagi, tidak ada penelitian ilmiah manapun yang membuktikan kandungan hologram di dalam geleng olahraga tersebut. Namun, terlepas dari kontroversinya, produk Power Balance sangat sukses. Josh Rodarmo mampu menjual geleng Power Balance hampir di setiap negara besar di dunia mulai dari Amerika Serikat, Inggris, Italia, Spanyol, Indonesia, dan lainnya. Di Spanyol, mereka bahkan mampu menjual hingga 300.000 Power Balance di tahun pertama distribusi. Jumlah tersebut setara dengan 13 juta dolar Amerika. Lalu, bagaimana Power Balance mampu menghipnotis jutaan orang untuk menggunakannya? Jawabannya ada pada strategi pemasaran. Mereka menggunakan jasa promosi berbayar atlet-atlet kenamaan dunia untuk menggunakannya. Di cabang sepak bola, mereka mempercayakannya pada keluarga David Beckham, Cristiano Ronaldo, dan Gianluigi Buffon. Sedangkan di NBA, mega bintang Shaquille O'Neal, Derrick Rose, dan Brandon Jennings didapuk menjadi tombak pemasaran Power Balance di Amerika Serikat. Sedangkan untuk Indonesia, ditunjuk bintang CLS Knight saat itu, Dimas Muhari, untuk jadi duta produk. Tak hanya olahraga dominan, beberapa cabang olahraga lain juga disasar Power Balance demi menaikkan popularitasnya. Kevin Peterson, kapten tim kriket Inggris, juga tertangkap kamera menggunakan dan memberikan testimoninya. Atlet-atlet bidang tenis dan golf pun tak lepas dari pantauan. Hampir tiap cabang olahraga memiliki duta tersendiri. Begitupun Shaq yang waktu itu jadi andalan Phoenix Suns, serta Rubens Barrichello yang menjadikan geleng tersebut sebagai senjatanya tampil gemilang di ajang Formula One. Semakin tinggi pohon, semakin besar pula angin yang menerjang. Peribahasa tersebut jadi penggambaran paling tepat nasib Power Balance. Momen Natal tahun 2010 bisa jadi minggu paling sibuk bagi mereka. Tepat pada 22 Desember, Australian Competition and Consumer Commission atau ACCC adalah pihak pertama yang tercatat mengajukan tuntutan untuk Power Balance. Tepatnya pada distributor resmi Australia. Lembaga independen perlindungan konsumen ini menuntut Power Balance atas dugaan promosi palsu. Bentuk kalimat meningkatkan performa dan menjaga fleksibilitas dianggap menjadi pembohongan publik lantaran perusahaan tak mampu membuktikan secara ilmiah. ACCC juga menambahkan bahwa Power Balance seperti kepercayaan tradisional yang membuat pelanggannya mempercayai hal yang belum tentu terjadi. Sejak merebaknya tuntutan itu, banyak media lain yang mulai gamblang mengkritisi Power Balance. Media The Sydney Morning Herald menyatakan bahwa produk ini tak lebih hanya sekedar cara lain untuk menguras dompet pelanggan. Victor Thompson, seorang psikolog olahraga, sempat menulis penilaiannya tentang Power Balance untuk koran The Mail, menyatakan bahwa ia tidak mempercayai segala bentuk teknologi yang ada di balik benda tersebut, kecuali hanya sebuah efek placebo. Pada bulan September tahun 2011, Dutch Advertising Code Commission atau RCC
mengirim tuntutan atas promosi palsu yang dilakukan sehingga menyebabkan masyarakatnya mempercayai hal yang tidak ilmiah. Selang 2 bulan, lembaga konsumen Italia menuntut Overbalance senilai 300.000 euro karena tak mampu membuktikan dampaknya secara ilmiah. ESPN pernah merilis sebuah video berjudul Outside the Line yang bekerja sama dengan Universitas Wisconsin-La Crosse. Video tersebut menceritakan tentang penelitian dampak penggunaan Power Balance. Hasilnya, diperlukan minimal 2 kali usaha untuk membuktikan bahwa efek placebo yang ditawarkan Power Balance. Selebihnya, mereka tidak menemukan sisi ilmiah dan medis dari produk ini. Kepala penelitian dari Universitas Wisconsin-La Crosse itu adalah John Porcari. Ia adalah profesor bidang ilmu keolahragaan yang telah berpengalaman meneliti alat-alat olahraga, menyatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun di dalamnya. Semua itu ada di dalam pikiran pemakainya. Bila ia merasa performanya meningkat dengan menggunakan Power Balance, maka hal itu terjadi. Benda itu mempengaruhi pola pikir saja. Setelah rentetan tuntutan tersebut, akhirnya pada November 2011, Power Balance mengumumkan perusahaan ini mengalami kebangkrutan akibat merugi. Mereka telah mengalami kerugian 9 juta dolar Amerika dalam setahun. Sejak saat itu, pamor Power Balance sebagai geleng olahraga pun lenyap. Geleng dan kalung Power Balance nyatanya bisa memberikan efek placebo bagi penggunanya. Dalam dunia medis, efek placebo adalah pengobatan yang tidak berdampak atau penanganan palsu yang bertujuan untuk mengontrol efek dari pengharapan. Dalam bahasa Latin, placebo bermakna saya akan senang. Dari makna tersebut, maka disimpulkan bahwa dengan menggunakan Power Balance, maka dengan senang hati alam bawah sadar kita mempercayai dampak yang ditimbulkan. Hal itu akan terpatri walau tidak ada penelitian yang membuktikannya. Dengan terbukanya alam bawah sadar itu, maka kita akan merasa lebih seimbang, fleksibel, dan lebih berenergi saat menggunakannya. Inilah fenomena Power Balance. Sebuah geleng karet yang dahulu dipercaya memiliki daya magis luar biasa. Lagi-lagi pola pikir tersebut hanya dirasakan oleh penggunanya. Bila memang ingin punya kemampuan melebihi rata-rata, maka satu-satunya cara adalah dengan berlatih lebih giat. Demikian terkait fenomena Power Balance yang pernah terjadi di masanya. Apabila kamu ingin mengoreksi atau menambahkan, silakan kirim di kolom komentar. Semoga dengan adanya tontonan ini bisa menambah pengetahuanmu. Terima kasih juga yang selalu support kami dengan cara subscribe, like, dan komen, agar kami bisa terus berkembang dan terus memberikan konten yang menyenangkan serta informatif. Jangan lupa untuk share ke khalayak banyak agar bisa memberikan manfaat yang sangat luas. Terima kasih guys, see you next time.